Untuk lebih lengkapnya terkait dengan rencana Deddy Mulyadi mengirim siswa ke barak militer, kita akan berdiskusi dengan Komisioner KPAI Jasra Putra. Selamat malam Pak Jasra. Selamat malam, Mbak Nitya. Pak Selamat Jasra, malam. saya ingin dengar komentar KPAI ya. Apakah ini langkah tepat untuk alasannya supaya para siswa yang terlibat tawuran geng motor ini jadi disiplin? Sudah konsultasi dengan KPAI? Ya, pertama kan kita kan baru mendengar ya pernyataan tersebut dari Pak Gubernur Jawa Barat ya terkait anak-anak yang bermasalah atau anak yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan pembinaan melalui pendekatan militer gitu ya. Dan tentu kami ada memberi catatan pertama, memang anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ini situasinya memang sudah di ujung ya, dan pengasuhan itu sudah orang tua sudah tidak mampu lagi gitu ya. Kemudian kita menemukan pada akhirnya situasi-situasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Apalagi industri candu yang sangat luar biasa hari ini ya, seperti narkoba, kemudian game online, rokok gitu ya. So the problem is real, Kemudian artinya masalahnya memang nyata dan dianggap masalahnya perlu untuk ada solusi yang sesegera mungkin begitu ya. Tapi apakah solusi ini adalah solusi yang tepat? ya, nah oleh sebab itu kalau kita lihat selama ini kan model rehab itu kan ada 6 bulan ya, 6 bulan, dan memang dalam catatan KPAI 6 bulan itu tidak cukup gitu ya, apalagi keluarga tidak disiapkan gitu ya. Jadi ini tentu harus dibenahi, hulu hilir harus dibenahi gitu ya. Hulunya bagaimana pasca reintegrasi atau pengembalian pada orang tua, keluarga harus siap juga gitu ya. Jangan sampai katakanlah salah satu pendekatannya adalah pendisiplinan. Ya, saya melihat komentarnya Pak Deddy ini kan pendekatan lebih komprehensif, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan kedisiplinan melalui militer dan Pelatihan sebagainya, tapi militer. itu tidak cukup gitu ya. Dan harus juga diperhatikan soal pendidikannya juga gitu ya, jangan sampai anak-anak kita dengan situasi itu hak-hak lainnya terabaikan. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Jangan sampai katakan 6 bulan atau setahun dia direhab gitu ya, dilakukan berbagai macam pendekatan, Oke. dan ini betul pernah dilakukan oleh KPAI beberapa tahun yang lalu ya, kerjasama dengan TNI juga gitu ya, terkait anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, tapi di keluarga ini karena kita tidak siapkan maka dia kembali pada lingkungan semula gitu, Mbak. Maaf saya potong Ya, Pak. ya Jadi kalau KPAI melihat, karena dia menyebutkan sudah pernah melakukan kerjasama dengan TNI. Jadi sebenarnya langkah pertama untuk yang dianggap sebagai solusi supaya mendisiplinkan anak-anak ini adalah pelatihan militer atau dikirimkan ke barak militer. Itu adalah ya, tahap satu awal hal yang tentu lakukan asesmen ya, asesmen apakah memang itu kebutuhannya gitu ya. Nah, saya kira ini harus dilihat gitu ya. kategori Kalau apa Pak sekiranya yang ada memang kira-kira lembaga, membutuhkan pelatihan militer terlebih dahulu? ya saya kira tidak arahnya ke sana, Mbak Nitya. Jadi karena kan masing-masing anak-anak ini kan berbeda problem gitu ya. Jadi saya kira kan pendekatan pendisiplin militer itu kan hanya satu metode. Jadi banyak metode lain yang selama ini sudah kita lakukan, pemerintah daerah sudah melakukan gitu ya. Namun problemnya adalah tidak tuntas, tidak selesai gitu dilakukan oleh rehab tersebut gitu ya. Oke. Alasannya konvensional, soal pembiayaan, SDM terbatas gitu ya. Yang pada akhirnya ketika anak ini diserahkan kepada keluarga anak yang bersangkutan, situasinya berulang gitu Mbak Nidia. Jadi ini tentu harus menjadi catatan kita, bukan lembaga rehabnya gagal gitu, tapi ya intervensi hulu hilirnya tidak disiapkan gitu ya. Jadi pada akhirnya kita tidak melihat bagaimana problem anak itu sesungguhnya gitu ya, karena kita hanya parsial saja menyelesaikannya gitu. Kalau skema terbaik bagaimana ya Pak Jasra? Kan kalau kita lihat tadi minimal 6 bulan, mungkin sampai setahun, Pak Deddy mengatakan seperti itu. Buat mereka yang memang masih terdaftar di bangku sekolah dan seharusnya mendapatkan sampai akhir, dikhawatirkan ini justru merenggut kesempatan dan hak mereka untuk menuntaskan pendidikan. Apakah memang harus lengkap begitu? Jadi ya sekolah juga, tapi ada pendisiplinan juga. Bagaimana idealnya?
Iya, kalau pendekatan hak anak ya harus harus komprehensif gitu ya. Pendidikannya, kesehatannya, kemudian termasuk juga soal situasi-situasi yang dialaminya gitu ya. Termasuk juga misalnya soal gangguan kejiwaannya gitu ya, lingkungan yang tidak mendukung, termasuk juga industri candu yang katakanlah menggerogoti anak-anak kita. Jadi Hmm. memang harus komprehensif gitu ya. Tidak boleh oh ini hanya cukup pendekatan pendisiplin militer ya, tapi apa problem misalnya soal apa gangguan kejiwaannya tidak diselesaikan, Mental problem ya. keluarga aja tidak diselesaikan, pada akhirnya kan kita akhirnya parsial menyelesaikannya, Mbak Nitya. Hmm. Jadi memang harus komprehensif, maka kuncinya adalah di asesmen awal, kemudian dilihat intervensinya. Kalau memang lembaga rehab selama ini mampu menyelesaikan itu, saya kira didorong ke sana gitu ya. Tapi kalau lembaga rehab yang ada katakanlah tidak mampu menampung dan tidak tersedia, mungkin bisa tempat-tempat rehab lain dengan tetap memperhatikan perspektif pelindungan anaknya gitu ya. Oke. Dan ini tentu harus disiapkan gitu ya. Terakhir Pak, singkat saja. Tapi berarti ini hanya bisa diwujudkan kalau mendapatkan izin dari orang tua atau wali ya? Atau sebenarnya menurut Anda negara punya hak untuk mengambil alih? Singkat saja. Iya, hak anak itu kan harus dekat dengan keluarga. Jadi tidak boleh satupun memutus ya kedekatan anak ini dengan keluarga, termasuk tembok penjara pun gitu ya. Nah, oleh sebab itu tetap minta izin dengan wali, kemudian menyampaikan hasil asesmen anak ini kayaknya butuh pendekatan-pendekatan rehab lainnya, sehingga dukungan itu saling diintervensi gitu, orang keluarga juga disiapkan, lingkungan disiapkan, kemudian anaknya juga siap gitu Baik. ya, dan anak ini juga diminta pendapatnya juga Mbak Nitya, karena salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan pendapat anak juga gitu ya, nggak boleh kita paksakan juga gitu ya terkait situasi yang dia alami gitu ya. Baik, jadi skemanya harus lengkap, tidak boleh hanya satu tujuan saja untuk disiplinkan anak ya. Terima kasih Pak Jasra Putra, Komisioner KPAI sudah bergabung bersama kami di Kompas Ya, Malam. Selamat malam Pak Jasra. sama-sama ya, malam Mbak Nitya.